Halo semuanya. Pernahkah kalian merasa akrab dengan tempat yang belum pernah kalian kunjungi? Atau tiba-tiba merinding saat menatap foto lama? Seolah ada yang memperhatikan dari balik bingkai? Raka, seorang mahasiswa dari Paris, pulang ke Indonesia untuk mengurus warisan ayahnya. Tapi begitu tiba di kota kecil Sukajaya, ia tak cuma mewarisi rumah tua dan pabrik susu. Ia mewarisi masa lalu yang dikubur dalam-dalam, penuh rahasia, bisikan gaib, dan kebenaran yang tak pernah diceritakan. Semua kenangan masa kecilnya hilang. Ibunya dikatakan sudah meninggal sejak ia masih balita. Tapi, benarkah begitu? Saat sebuah foto tersenyum padanya. Saat pintu bawah tanah terbuka. Saat tulang belulang bersaksi. Satu demi satu, kepingan yang hilang mulai kembali, dengan cara yang tak manusiawi. Dan ketika ia berpikir semua telah terungkap, seseorang berdiri di ujung lorong gelap, memanggil namanya. Inilah warisan berdarah, dan cerita ini belum sepenuhnya berakhir. Raka menyetir mobil sendirian, mengebut di jalan tol yang sepi menuju kota Sukajaya. Di luar jendela, gelapnya malam pelan-pelan menutupi pemandangan, kayak mau menelan jalan di depannya. Suara mesin mobilnya kedengaran jelas dalam kesunyian yang bikin boring, ditambah dengan suara angin yang berdesir di kaca jendela. Jarak yang harus dia tempuh hampir 1.400 km ke Sukajaya, kota kecil yang disebut di surat wasiat ayahnya. Ayahnya baru meninggal seminggu yang lalu, dan baru dikubur kemarin. Di surat wasiat itu, semua harta ayahnya jatuh ke Raka, anak satu-satunya. Ayahnya ninggalin sebuah rumah dan toko barang antik yang selama ini dia kelola di Bandung, plus sebuah rumah, sebidang tanah perkebunan, dan pabrik susu yang udah lama ditinggalin di kota Sukajaya. Raka sama sekali tidak tahu soal properti di Sukajaya itu. Ayahnya tidak pernah cerita. Penasarannya bikin Raka memutuskan buat datang ke tempat itu, sesuai alamat yang ada di surat wasiat. Dengan semangat yang membara, dia rela menempuh perjalanan panjang sekitar 13 jam, lewat jalan tol yang bikin lelah. Kepalanya penuh sama rasa penasaran dan pertanyaan. Kenapa ayahnya tidak pernah cerita kalau mereka punya properti di Sukajaya? Raka, cowok 23 tahun, sedang kuliah di Paris, Prancis, setelah dapat beasiswa dari salah satu sekolah mode ternama di sana. Sejak kecil, Raka tumbuh dalam kesepian, dibesarkan sama ayahnya yang misterius dan dingin. Sosok ibu, yang seharusnya jadi teman dan pembimbing, tidak pernah ada dalam hidupnya. Tidak ada sosok ibu dan sikap ayah yang tertutup bikin Raka makin merasa terasing di dunianya sendiri. Buat mengatasi rasa kesepiannya, Raka mengisi waktu dengan gambar. Hampir semua karyanya adalah sketsa cewek dengan berbagai gaya dan pakaian, kayak gambaran imajinasinya tentang sosok ibu. Tidak disangka, kebiasaan ini malah jadi keahlian. Sketsa dan desain bajunya dapat perhatian di media sosial. Itu yang bikin salah satu rumah mode di Paris tertarik sama bakatnya dan memberinya beasiswa. Setelah lulus SMA, Raka terbang ke Paris buat belajar fashion design. Tidak cuma buat belajar dan mengembangkan keahliannya, tapi buat Raka, ini juga kesempatan buat kabur dari penjara yang udah ngejeratnya bertahun-tahun. Ayahnya, yang mengelola toko barang antik di Bandung, tidak cuma membatasi pergaulan Raka, tapi juga menanamkan rasa takut dan ketergantungan. Tidak pernah ada teman yang boleh dekat, dan tidak pernah dikasih izin buat pergi atau ngajak orang ke rumah. Rumah dan toko antik yang dikelola ayahnya sendirian adalah satu-satunya dunia yang dia kenal, selain sekolah. Rasa tertekan ini yang bikin Raka nerima dan mutusin buat lanjut kuliah di Paris. Keberaniannya buat pergi akhirnya bikin ayahnya tidak bisa nolak, meskipun awalnya menentang keras. Selama tinggal di Paris, Raka cuma sekali pulang buat nengok ayahnya. Itu pun karena ayahnya minta dengan mendesak.
Bilang kalau dia lagi sakit. Raka masih ingat banget betapa dinginnya suasana rumah waktu itu. Sama kayak kenangan masa kecilnya yang suram. Kehadiran ayahnya yang pendiam dan jarang bicara. Kayak menyimpan rahasia yang tidak pernah terungkap. Hingga akhirnya dia balik ke Paris. Raka tidak menyangka kalau itu bakal jadi pertemuan terakhir sama ayahnya. Minggu lalu, kabar mengejutkan datang. Ayahnya meninggal. Menurut laporan dokter, penyebab kematiannya serangan jantung. Tapi ada sesuatu di detail yang diceritakan pengacara ayahnya bikin Raka merinding. Ayahnya ditemuin tewas di dalam toko barang antiknya, tergeletak di lantai antara barang-barang kuno. Tapi, ada yang aneh. Mata ayahnya terbuka lebar, kayak lagi lihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Lidahnya menjulur dan tubuhnya beku dalam posisi yang tidak wajar. Raka mendengarkan penjelasan pengacara itu dengan rasa tidak percaya. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan, kata dokter. Tidak ada luka atau cedera yang mencurigakan. Dan ini bukan perampokan. Tidak ada satupun barang di toko yang rusak atau hilang. Toko tempat ayahnya meninggal selalu punya aura aneh. Bau kayu tua, kaca yang berdebu, dan barang-barang antik yang kayak nyimpen aura mistis. Sejak kecil, Raka selalu merasa tidak nyaman di toko itu. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelasin. Kayak setiap sudut menyimpan cerita yang tidak pengin diungkapkan. Kematian ayahnya dalam kondisi kayak gitu cuma nambahin rasa takut yang pernah dia rasain. Rasa penasaran dan ketakutan berkecamuk di kepalanya. Sebenarnya apa yang terjadi sama ayahnya? Setelah perjalanan panjang, lewat kota besar lainnya, Raka akhirnya sampai di dekat Sukajaya. Dia memberhentikan mobilnya buat menikmati pemandangan yang kayaknya tidak asing di matanya. Udara dingin Sukajaya terasa menusuk. Meskipun sudah siang, Raka belum mutusin mau menginap di mana. Dia tidak tahu kondisi rumah yang diwariskan ke dia kayak apa. Tempat yang bahkan tidak pernah disebutin sama ayahnya waktu masih hidup. Apa rumah itu masih layak huni? Atau malah cuma tinggal puing-puing penuh debu sama kenangan masa lalu yang udah dilupain? Pikiran itu meledak di kepalanya. Kalau tempat itu terlalu parah, Raka berpikir buat camping aja dekat Danau Sukajaya, yang terkenal cantik. Dia sudah bawa peralatan camping di bagasi, buat jaga-jaga kalau terpaksa harus nginep di alam terbuka. Setelah menyetir sekitar 30 menit dari pinggiran kota yang kayak mimpi panjang, Raka akhirnya nyampe di gerbang kota Sukajaya. Dia memarkir mobilnya sebentar, melihat papan selamat datang yang kelihatan udah tua di depannya. Tapi, ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa capek bikin dia nahan napas. Ada yang aneh, rasa familiar yang nempel kuat. Seumur hidupnya, Raka tidak pernah datang ke kota ini. Tapi pemandangan di depannya kayak udah kenal banget. Kayak dia pernah kesini sebelumnya. Kenapa kota ini terasa begitu dikenal? Pikirannya berusaha keras mencari jawaban. Tapi yang ada cuma kekosongan. Selama ini, kota yang dia kenal cuma Bandung sama Paris. Dengan tangan gemetar, Raka buka Google Maps, mencari rute ke alamat yang ada di surat wasiat. Rumah itu, tempat yang tidak pernah dia dengar sebelumnya tapi sekarang kayak ada panggilan yang menggema. Jantungnya berdebar kencang pas mobilnya pelan-pelan lewat jalan-jalan yang entah kenapa kelihatan familiar. Setiap sudut jalan, setiap bangunan tua yang dia lewat, semuanya kayak potongan memori yang seharusnya tidak ada. Kapan dia pernah lihat tempat ini? Apa dalam mimpi? Atau sesuatu yang lebih serem? Setelah beberapa menit diliputi rasa penasaran, Raka akhirnya nyampe di alamat yang dituju. Di depannya, ada rumah kayu tua yang berdiri kokoh tapi kelihatan udah lapuk dimakan waktu. Rumah besar, 2 lantai, kayak model rumah kobel klasik yang sering dia lihat di film-film lama. Halamannya luas, dipenuhi pohon-pohon tinggi yang bikin teduh tapi juga gelap. Ada sesuatu yang tidak biasa dari rumah itu. Angker, sepi, dan kayak nyimpen banyak rahasia. Tanaman merambat sama semak belukar udah nguasai hampir seluruh taman. Ngebelit pohon-pohon yang berdiri diam kayak saksi bisu masa lalu.
Jendela-jendela rumah itu tertutup debu tebal. Beberapa pecah dan terbuka. Raka duduk diam di mobil. Liatin rumah itu dengan perasaan campur aduk. Antara takut sama penasaran yang makin dalam. Angin berhembus lembut kayak bawa bisikan samar. Goyangan dedaunan bikin suara yang kayak langkah-langkah halus. Raka ngerasa bulu kuduknya merinding. Sekilas, dia kayak ngerasa lagi diawasi. Pas dia mau turun dari mobil, sebuah pertanyaan muncul di kepalanya. Kenapa rumah ini terasa begitu hidup di ingatannya? Kayak dia pernah di sini sebelumnya? Tapi, jawabannya masih tidak jelas. Nunggu buat ditemuin di dalam rumah yang penuh misteri itu. Setelah parkir mobil di tepi halaman, Raka turun dengan perasaan campur aduk. Matanya menyapu sekeliling, ngeresapi setiap detail yang kelihatan aneh tapi familiar. Ada sesuatu yang bergema di dalam dirinya. Pikiran bahwa dia pernah main dan lari-larian di bawah pohon-pohon besar yang ada di halaman ini. Getaran kecil di jantungnya berubah jadi kegelisahan pas langkah kakinya makin dekat ke pintu depan. Rasa penasaran yang udah ada sejak dapat surat wasiat itu sekarang berubah jadi bayangan samar tentang masa lalu yang terlupakan. Begitu masuk rumah, rasa dingin langsung nyerang. Dalam rumah terasa sepi, kayak waktu berhenti di situ. Perabotan antik yang ditinggal, tertutup plastik berdebu tebal. Dinding rumah ditutup kain lebar, nutupin sesuatu yang bikin dia penasaran. Raka mendekat dan dengan tangan gemetar, dia menarik kain itu. Debu beterbangan memenuhi ruangan. Raka mundur cepat biar tidak menghirup debu. Ketika debu mulai mengendap, matanya langsung melihat dinding yang penuh foto-foto lama. Dia diam. Matanya mendelik lebar pas nyadar apa yang ada di depannya. Foto-foto ayahnya, ibunya, dan dirinya waktu masih kecil. Rasa kaget bikin dia tidak bisa gerak. Di antara foto-foto itu, yang paling mencolok adalah gambar ibunya lagi gendong dia dengan latar belakang rumah ini. Raka berdiri tidak bergerak. Gimana bisa? Kenapa tidak ada satupun ingatan yang tersisa tentang rumah ini? Kayak semua memori masa kecilnya yang pernah ada di sini udah dihapus dari otaknya. Tapi bukti di depan matanya terlalu jelas buat dibantah. Dia pernah di sini. Tapi kenapa tidak ada satupun potongan memori yang tersisa? Kegelisahan makin mencengkeram hatinya. Bikin napasnya berat. Ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang salah di setiap sudut rumah ini. Setiap foto di dinding kayak berbisik tentang masa lalu yang terpendam. Ngajak dia buat menggali lebih dalam. Raka mencoba mengatur napas. Tapi getaran di dadanya makin kuat. Apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik kenangan yang ada di rumah ini? Kenapa ayahnya yang dingin dan misterius tidak pernah cerita apapun tentang tempat ini? Raka melihat sekeliling ruangan. Jantungnya berdegup kencang tidak karuan. Di tengah kesunyian rumah tua yang terbengkalai, tiba-tiba ada angin sepau-sepau masuk lewat celah pintu yang agak terbuka. Angin itu kayak elus-elus wajah dan rambutnya dengan lembut. Kayak sentuhan hangat yang udah lama dia rinduin. Kayak pelukan yang pernah dia kenal tapi tidak bisa dia ingat. Raka diam aja, merasakan sesuatu yang susah dijelasin. Senang, sedih, nyaman, takut. Semua perasaan itu campur aduk jadi satu. Bahunya terasa berat. Kayak ada yang nempel dan peluk dia dari belakang. Tiba-tiba, wangi bunga semerbak memenuhi ruangan. Bikin Raka kayak melayang di antara perasaan yang campur aduk. Dia belum pernah ngerasain sesuatu yang begini aneh seumur hidupnya. Meskipun suasana di sekitarnya lembut dan familiar, ada rasa takut yang mulai merayap di hatinya. Bikin bulu kuduknya merinding. Di sekelilingnya, suasana makin aneh. Matanya menempel ke sebuah foto tua yang tergantung di dinding, menunjukkan ibunya yang lagi tersenyum. Tapi ada yang aneh. Senyuman di foto itu pelan-pelan bergerak. Bibir yang tadinya cuma tersenyum tipis, sekarang melebar, menunjukkan gigi yang kelihatan terlalu nyata buat sebuah foto. Dadanya langsung sesak. Sorot mata ibunya di foto itu kayak hidup. Matanya berkaca-kaca, kayak lagi lihat Raka dengan penuh kasih. Tapi ada ketakutan di baliknya.
Raka mengusap matanya, berharap ini cuma halusinasi. Tapi kenyataannya malah lebih serem. Matanya mulai banjir air mata tanpa alasan yang jelas. Tiba-tiba ruangan jadi gelap. Di luar, awan mendung bergerak cepat nutupin langit, kayak mau nelen matahari. Hujan deras tiba-tiba turun, disertai petir dan guntur yang menggelegar, bikin rumah tua itu bergetar. Raka kaget, terperangkap dalam perubahan cuaca yang cepat banget. Angin kencang masuk lewat jendela yang mulai bergetar, bikin kaca-kaca berderak dan pecah berhamburan. Angin yang makin kencang berputar di dalam ruangan, menerbangkan plastik-plastik dan kain yang nutupin perabotan. Kayak ada kekuatan gaib yang lagi muterin dia. Tiba-tiba, kilatan petir masuk lewat jendela yang pecah, menyambar salah satu foto yang tergantung di dinding. Suara kaca pecah kedengeran keras, ngerusak kesunyian. Raka terpaku melihat foto berbingkai itu lepas dari dinding dan jatuh ke lantai. Kacanya hancur berantakan. Anehnya, cuma foto ayahnya yang jatuh, sementara foto dia sama ibunya masih tergantung rapi di dinding. Hawa dingin menyusup ke tubuhnya, bikin bulu kuduknya makin merinding. Dia mulai ngerasa ada yang tidak beres. Raka balik lagi liatin foto ibunya. Wajah yang tadinya tersenyum lebar sekarang berubah. Senyumnya hilang, diganti ekspresi yang lebih gelap, kayak marah. Sorot mata di foto itu sekarang kelihatan tajam dan penuh amarah, kayak lagi nuntut sesuatu yang tidak terungkap. Ibu yang tidak pernah dia kenal, yang katanya meninggal waktu dia masih 2 tahun karena sakit parah, sekarang kayak hidup lagi di depannya, lewat bingkai foto yang makin serem. Tidak ada satupun kenangan tentang ibunya yang tersisa di ingatannya. Tapi rasa rindu itu sekarang menghantam dia dengan keras. Dia ingin merasakan kehadiran ibunya, ingin melihat sesuatu yang tidak pernah ada di ingatannya. Raka mendekati foto itu dengan perasaan campur aduk, terus mengusap wajah ibunya yang ada di gambar. Tapi yang terjadi malah bikin dia makin takut. Angin yang tadinya kencang mendadak reda. Hujan deras di luar juga mereda. Tinggal suara rintik-rintik yang menetes pelan di atas atap. Tapi kesunyian itu malah bikin suasana makin mencekam. Raka mencoba menenangkan diri, merapikan plastik dan kain yang tadi beterbangan. Dengan hati-hati, dia memutuskan buat masuk lebih dalam ke rumah, menjelajahi sisa-sisa kenangan yang udah lama ditinggalkan. Ketika naik tangga kayu ke lantai 2, rasa dingin menyerang lagi. Tangga itu berderak di setiap langkah. Raka ngerasa dia tidak sendirian. Ada suara langkah lain yang kayak ngikutin dia. Anak tangga yang penuh debu kelihatan jelas ada jejak kaki yang bukan miliknya. Dia nahan napas. Jantungnya berdetak makin kencang, kayak mau keluar dari dadanya. Di lantai 2, Raka nemuin sebuah kamar yang terasa familiar banget. Kayaknya ini kamar masa kecilnya. Penuh foto-fotonya yang tergantung di dinding. Di sudut kamar, ada ranjang kecil di samping jendela, berdebu dan kusam. Tapi, pas Raka lihat keluar jendela, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia lihat dirinya sendiri, waktu masih kecil, duduk di pinggir jendela, liatin daun-daun yang jatuh di halaman. Kenangan itu muncul di pandangannya, begitu nyata dan menyakitkan. Raka terpaku. Tidak bisa bedain mana yang nyata dan mana yang ilusi. Sosok kecilnya itu lihat dia dengan mata penuh kesedihan, kayak mau ngasih tahu sesuatu yang tidak pernah dia pahami. Tiba-tiba, ada desakan tidak kelihatan yang menghantam dada Raka. Kayak emosi yang udah lama tertahan meledak kayak longsoran salju. Dadanya terasa penuh, hampir meledak. Napasnya tersengal, udara kayak makin tipis di sekitarnya. Dia buru-buru turun tangga, coba kabur dari kepungan ingatan dan kenangan yang tiba-tiba muncul. Kenangan yang selama ini tidak pernah ada di pikirannya, bahkan dalam mimpi sekalipun. Setiap ruangan di rumah itu seperti punya nyawa, menarik Raka ke dalam kenangan-kenangan yang bikin bingung. Dinding-dindingnya kayak berbisik, bawa bayangan masa lalu yang selama ini terpendam. Raka berdiri kaku. Jantungnya berdegup nggak karuan. Matanya nggak bisa fokus ke satu titik.
Ada perasaan aneh yang merambat. Kayak berjuta emosi campur aduk jadi satu. Sedih, senang, marah, semuanya tumpang tindih. Susah dijelaskan. Raka lari keluar, berharap udara segar yang dingin bisa bikin dia tenang. Tapi begitu dia sampai di teras, suasana malah makin aneh. Ada kursi goyang di sudut teras yang bergerak pelan. Kayak ada yang duduk di situ. Padahal Raka nggak lihat siapa-siapa. Apa ini cuma angin? Atau ada sesuatu? Atau seseorang yang nggak kelihatan duduk di sana? Badannya langsung kaku. Napasnya sesak. Kesunyian itu kayak nambah beban di dadanya. Raka terduduk di lantai teras. Wajahnya tertunduk di antara lutut. Tangannya gemetar sambil meremas rambutnya. Badannya lemas. Kayak semua tenaganya disedot sama sesuatu yang gak kelihatan. Air matanya tiba-tiba netes tanpa dia sadari. Jatuh terus-menerus ngebasahi lantai kayu teras yang udah mulai lapuk. Udara basah karena sisa hujan yang masih netes dari atap. Nambahin kesan kelam yang nyelimuti siang menjelang sore itu. Dari kejauhan, suara ranting pohon bergesekan kedengeran samar. Kayak ada yang ngawasin dia. Raka ngerasa terjebak dalam bayang-bayang yang makin mendekat. Pohon-pohon di sekitar rumah itu kayak bergerak pelan. Kayak manggil dia. Bawa angin kenangan yang menderu. Bikin dia makin bingung dan takut. Pandangannya kabur. Dipenuhi kenangan-kenangan yang selama ini terkubur dalam-dalam. Tiba-tiba muncul lagi dan menyerang kayak badai yang gak bisa dihentikan. Dia pelan-pelan mengusap air matanya. Coba menenangkan diri. Lelah setelah perjalanan ribuan kilometer menambah beban di pikirannya. Tapi ini lebih dari sekadar lelah fisik. Ada sesuatu yang tidak terlihat seperti merayap di pikirannya. Mengorek memori yang seharusnya tidak tersentuh. Raka bangkit pelan-pelan. Badannya terasa berat. Dia melihat ke arah pohon-pohon yang berdiri diam di depannya. Tapi sekarang mereka seperti penjaga dari dimensi lain. Bawa beban masa lalu yang dia tidak pernah mereka sadari. Udah cukup. Dia bisik ke dirinya sendiri. Suaranya serak, lemah. Kayak sebagian dari dirinya udah terkikis sama malam yang mencekam itu. Rencana buat datang ke pabrik susu peninggalan keluarganya bakal dia lakukan besok. Raka cuma pengen pergi. Kabur dari tempat yang penuh kenangan ini buat sementara. Dia mau mencari hotel di Sukajaya dan istirahat. Cuma itu yang ada di kepalanya. Raka jalan pelan-pelan ke mobil. Pikirannya masih berantakan karena keanehan yang baru aja dia alamin. Tapi langkahnya berhenti pas dia lihat seorang pemuda jalan ke arahnya. Pemuda itu kelihatan tenang. Tapi ada sesuatu di sorot matanya yang bikin Raka waspada. Pemuda berambut pirang dengan mata biru cerah itu berhenti nggak jauh dari dia. Raka? Suara pemuda itu di tengah kesunyian. Raka lihat dia bingung. Nggak bisa ngomong apa-apa. Pelan-pelan, dia mengangguk. Mengiyakan tanpa berucap sepatah kata pun. Dilan, pemuda itu memperkenalkan diri sambil mengulurkan tangan. Meski masih bingung, Raka jabat tangan itu dengan ragu. Aku teman masa kecilmu. Lanjut Dilan dengan nada tenang tapi akrab. Raka terpaku. Kaget sama ucapan Dilan. Teman masa kecil? Di kota ini? Nggak mungkin. Pikirannya muter-muter mencoba mengingat sesuatu. Tapi yang dia temukan cuma kekosongan. Mulutnya masih terkunci. Nggak bisa ngomong apa-apa. Dia tidak ingat pernah punya teman namanya Dilan. Apalagi kenangan apapun tentang masa kecil di tempat ini. Iya, ayah dan ibuku sering cerita tentang keluargamu. Dilan lanjutin, kayak nggak terganggu sama kebisuan Raka. Tentang kamu, ibumu, dan ayahmu. Dulu, ayahku kerja di pabrik susu milik kalian. Ucapan Dilan benar-benar menampar Raka. Kayak petir yang nyambar di tengah kesunyian. Pabrik susu? Kata-kata itu bergema di kepalanya. Kayak buka pintu ke bagian hidupnya yang terlupa atau tersembunyi. Badannya yang lelah. Yang tadi kayak tenggelam karena perjalanan panjang, sekarang terasa ringan. Kayak ada energi baru yang masuk, dorong rasa penasaran yang dalam.
Raka nggak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu yang aneh dan mengganggu dalam sikap Dilan. Cara dia ngomong, keakraban di nada suaranya. Kayak mereka bukan cuma kenalan lama, tapi lebih dari itu. Sejak Dilan muncul, ada rasa yang nggak bisa dijelaskan. Kayak kehadiran pemuda itu narik dia ke dalam arus kenangan yang dia nggak pernah ingat. Tapi, anehnya, perasaan itu nggak sepenuhnya asing. Rasanya kayak ketemu sama seseorang yang dulu pernah dekat banget. Tapi wajahnya udah hilang dari ingatan. Kenapa perasaan ini bisa sekuat ini? Boleh aku ketemu mereka? Tanya Raka dengan suara serak, penuh harap. Matanya nggak lepas dari wajah Dilan, mencari kepastian di balik tatapan dingin dan misterius itu. Dilan cuma senyum tipis dan angguk. Tentu. Tanpa pikir panjang, Raka ajak Dilan masuk ke mobilnya. Mesin mobil meraung pelan, dan mereka melaju melewati deretan pohon yang berjejer rapi, tertiup angin yang masih basah sama gerimis hujan. Sepanjang perjalanan, Dilan terus cerita tentang ayahnya, yang dulu kerja di peternakan sapi dan pabrik susu milik keluarga Raka. Dia bercerita betapa dekatnya keluarganya dengan orang tua Raka. Betapa mereka dulu sering menghabiskan waktu bareng di peternakan itu. Dilan, yang lebih muda setahun dari Raka, sering diajak jalan-jalan sama Raka oleh kedua ibu mereka di sekitar peternakan dan pabrik susu. Gimana kamu bisa tahu banyak banget tentang keluargaku? Tanya Raka dengan suara berat dan serak, mencoba memecah kebisuan. Pertanyaan itu kayak datang dari kedalaman hatinya yang penuh kegelisahan. Dia pengen tahu. Tapi lebih dari itu, dia pengen mengerti dan berusaha mengungkit kenangan masa lalunya. Dilan cuma senyum kecil, tapi senyum itu nggak kasih jawaban. Malah menambah misteri. Orang tuaku sering cerita, kita tumbuh di lingkungan yang sama sebelum keluargamu pergi dari kota ini. Ibuku bercerita, bahwa ibumu dulu sering bawa kamu ke pabrik atau peternakan, bahkan kadang ke rumahku. Aku juga sering dibawa ibuku ke rumahmu. Di sanalah kita ketemu dan main bareng. Raka diam aja, membiarkan kata-kata Dilan menyusup ke dalam pikirannya. Tapi anehnya, setiap detail yang Dilan sebutkan gak bikin satupun kenangan jelas muncul di kepalanya. Malah, kenangan itu kayak bayangan kabur. Sesuatu yang ada di sudut kepalanya tapi gak bisa dipegang. Sepanjang perjalanan, Dilan terus bercerita, kisah-kisah tentang masa lalu mereka yang terdengar asing buat Raka. Suara Dilan lembut, tapi ada nada yang bikin bulu kuduk Raka merinding. Setiap kata yang keluar dari mulut Dilan bikin Raka makin gak nyaman. Kayak Dilan tahu banyak banget tentang masa kecilnya. Mobil melaju pelan melewati jalan-jalan sepi, cuma ditemani deretan pohon di pinggir jalan. Pikiran dan perasaan Raka terus berantakan. Dia nggak tahu apa, tapi hatinya terus berteriak, ngingetin dia. Kita hampir sampai, kata Dilan tiba-tiba, memecah kesunyian di dalam mobil. Raka mengangguk tanpa ngomong apa-apa. Matanya melihat ke jalan di depan, tapi perasaannya nggak tenang. Ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang dia takuti buat diketahui. Dilan mengajak Raka masuk ke halaman rumahnya. Sebuah rumah kayu sederhana khas kota kecil. Bunga-bunga warna-warni tumbuh di halaman yang tidak terlalu luas, yang kasih sentuhan hangat di antara rumah-rumah tetangga yang meski berdekatan, tetap jaga jarak. Raka berhenti sebentar. Ada sesuatu yang aneh, perasaan yang gak jelas di sudut hatinya. Kayak tempat ini gak asing buat dia. Pintu depan terbuka. Seorang wanita setengah baya berdiri di ambang pintu. Usianya mungkin sekitar 50-an. Dilan memperkenalkan dia sebagai ibunya. Pas mata wanita itu ketemu sama Raka, tatapannya langsung beku, tiba-tiba melotot. Kayak lagi lihat sesuatu yang gak seharusnya ada di depannya. Sorot matanya berubah, campur aduk antara gak percaya, bingung, dan bahagia yang tertahan. Wanita itu pelan-pelan mendekat. Langkahnya tegang. Wajah Raka langsung mengingatkan dia dengan seseorang. Dengan wajah yang udah lama hilang tapi masih hidup di setiap sudut kenangan yang dia coba lupakan.
Raka ngerasa jantungnya berdegup kencang. Ada rasa aneh, campuran takut dan bingung yang buat napasnya berat. Wanita itu berdiri tepat di depannya. Matanya menyapu wajah Raka kayak lagi mencari jawaban dari teka-teki yang cuma dia yang tahu. Perlahan, tanpa ngomong apa-apa, wanita itu nangis. Dengan lembut, dia peluk Raka. Kayak lagi peluk kenangan yang gak bisa dia gapai. Raka tertegun, merasa tersesat di tengah semua perasaan yang membanjiri pikirannya. Keheningan yang berat akhirnya pecah ketika seorang pria datang dari pintu belakang rumah. Usianya sekitar 60-an. Rambutnya udah memutih tapi postur tubuhnya masih kuat. Ayah Dilan. Pas lihat Raka, langkahnya berhenti. Matanya yang tajam sekilas berubah. Ada keterkejutan yang sama kayak yang ditunjukin sama istrinya. Ada sesuatu di tatapannya. Sesuatu yang gak bisa dia sembunyiin meski dia berusaha tetap tenang. Kayak ada rahasia yang tiba-tiba muncul lagi ke permukaan. Tanpa ngomong apa-apa, mereka semua duduk di meja makan. Suasana jadi tegang. Kayak ada sesuatu yang gak kelihatan tapi terasa banget di antara mereka. Raka bisa ngerasa udara di ruangan itu makin berat. Setiap tarikan napas terasa lebih susah. Cerita mulai mengalir, pelan tapi pasti, dari mulut ayah dan ibu Dilan. Mereka mulai cerita tentang masa lalu, tentang ayah Raka dan kehidupan yang pernah ada di kota kecil ini. Perkebunan, peternakan, dan pabrik susu itu dulu milik keluarga Raka. Dikelola sama ayahnya setelah kakek Raka meninggal. Mereka orang-orang yang gak banyak bicara, misterius, dan tertutup. Sementara, ibu Raka yang ngurus perkebunan dan peternakan. Raka mendengarkan cerita mereka dengan seksama. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menambah beban di pikirannya. Misterius. Kata itu bergema di kepalanya. Kayak warisan yang diturunin dari generasi ke generasi. Dia tahu ayahnya bukan orang yang banyak bicara. Tapi ada sesuatu dalam cerita ini yang terasa beda. Kayak ada rahasia kelam yang tersembunyi di balik setiap tindakan ayahnya. Dulu ibumu sering datang ke rumah ini. Bawa kamu buat main sama Dilan. Meskipun Dilan baru 1 tahun waktu itu. Sementara kamu hampir 2 tahun. Kalian kayak saudara. Suara ibu Dilan memecah kesunyian. Ada keheningan sebentar. Raka merasa setiap potongan cerita yang mereka sampaikan bikin perasaan aneh dalam dirinya. Saudara? Apa itu cuma ungkapan biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Tapi, keanehan cerita itu makin menyerap kepikiran Raka ketika mereka mulai bercerita tentang pabrik susu. Ada cerita kelam di balik kejayaan pabrik keluarganya. Beberapa pekerja wanita di pabrik itu hilang tanpa jejak. Mereka nggak pernah ditemuin. Kayak ditelan bumi. Desas-desus mulai menyebar di kota kecil itu, mengkaitkan pabrik susu keluarganya sama misteri itu. Tapi nggak ada bukti yang cukup buat mengungkap kebenarannya. Raka makin kaget pas dengar kalau penduduk kota mulai menghindari pabrik itu. Suara-suara aneh sering kedengeran dari sana di malam hari. Kayak tangisan atau bisikan yang nggak jelas asalnya. Nggak ada warga yang berani mendekat. Sampai akhirnya pabrik tidak bisa beroperasi lagi. Ayah Raka akhirnya menjual peternakan dan perkebunan sebelum pergi dari kota ini. Hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu mereka pergi atau pindah kemana. Pabrik itu dibiarkan kosong dan terbengkalai. Raka merasa hawa dingin menjalar di punggungnya. Suara-suara aneh, tangisan, pikiran dan rasa penasaran Raka bikin dia makin bingung. Cerita mereka berakhir, tapi ada sesuatu yang belum terungkap. Raka bisa merasa kalau mereka menyimpan sesuatu. Rahasia yang belum diucapkan. Tatapan ayah Dilan ke dia penuh arti. Begitu juga cara ibu Dilan terus lihat dia dengan mata yang basah. Raka tahu, masih banyak cerita yang belum diceritakan. Dan dia mulai ngerasa kalau apapun yang tersembunyi dalam kisah ini bakal merubah segalanya. Tapi sekarang, kepala dan pundaknya kayak ditimpa beban berat dan jutaan pertanyaan di kepalanya. Malam mulai menyelimuti kota Sukajaya, membawa kesunyian yang cuma ditemanin sama suara gerimis yang mulai turun lagi.
Rasa lelah dan kantuk yang sempat hilang sekarang balik lagi menyerang tubuh Raka. Dengan pandangan kosong, dia berpamitan sama Dilan dan orang tuanya, mengucapkan salam sebelum jalan lesu ke mobilnya. Tatapan mereka ngikutin langkah Raka yang makin menjauh. Badannya kelihatan lemah dan terpukul sama kenyataan yang baru aja dia dengar. Kisah masa lalu keluarga yang membebani pikirannya dan mengguncang hatinya. Kota Sukajaya kelihatan mati. Tidak ada pejalan kaki atau kendaraan lain yang lewat. Raka menyusuri jalan cuma ditemanin suara mesin mobilnya dan percikan air dari ban yang ngelewatin genangan kecil. Udara dingin yang menusuk tulang menambah kesuraman malam itu. Raka tidak menyalakan Google Maps. Dia coba mengandalkan ingatan samarnya tentang rute yang dia lewatin siang tadi. Tapi, pikirannya kusut. Penuh sama gambaran-gambaran masa lalu yang baru aja dibangkitkan dengan cerita keluarga Dilan. Kegelapan merayap masuk ke dalam mobil. Kayak menekan Raka dari segala arah. Kabut tipis mulai muncul, mengaburkan pandangannya. Di tengah kebingungan, tanpa dia sadari, mobilnya menyusuri jalan yang gak dia kenal. Lampu depan mobilnya menembus gerimis, memantulkan kilauan dari butiran air. Tapi gak banyak yang bisa dia lihat selain bayangan pohon yang berjejer di tepi jalan. Raka merasa ada sesuatu yang salah. Jalan yang dia lewatin malam ini terasa beda sama yang dia lewatin siang tadi. Tapi mobil tetap melaju pelan. Mobilnya tiba-tiba berhenti di sebuah jalan buntu. Raka lihat ke depan. Coba lihat sesuatu di balik kabut yang makin tebal. Jantungnya berdegup kencang. Dan rasa gelisah mulai menyelimuti dia. Di ujung cahaya lampu mobil, sebuah papan kayu tua kelihatan samar-samar, kayak mau roboh. Raka mengerutkan kening. Cahaya lampu mobilnya memantul di papan itu, menunjukkan tulisan yang sudah hampir hilang dimakan waktu. Tapi, matanya langsung melotot lebar pas dia sadar apa yang tertulis di sana. Pabrik susu. Tubuh Raka langsung beku. Tulisan itu bukan cuma nama biasa, tapi pabrik yang disebutkan sama keluarga Dilan. Pabrik susu milik ayahnya. Kenangan buruk yang udah lama terkubur kayak bangkit lagi dari masa lalu, menjerat pikirannya. Napasnya mulai berat. Tenggorokannya kayak dicekik. Dia merasa hawa dingin yang beda, bukan dari hujan, tapi dari sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan. Raka mematikan mesin mobilnya, berharap bisa meredakan kegelisahannya. Tapi, suara keheningan malah makin menyiksa. Cuma ada desahan angin dan tetesan hujan di atap mobil. Raka merasa getaran aneh di udara. Kayak ada sesuatu di sekitarnya. Tanpa dia sadari, pandangannya mulai kabur, dan dunia di sekelilingnya kayak makin jauh. Lalu, terdengar suara samar-samar, hampir kayak bisikan, menyelinap masuk ke dalam mobil. Suara itu kayak manggil dia. Datang dari arah papan kayu tua itu. Raka mengambil ponselnya dari saku jaket dan ambil kunci pabrik susu dari tas di bangku belakang. Suara rintik hujan berbisik di sekitar mobilnya, menambah rasa dingin yang menyusup ke tulang. Tanpa sadar, napasnya makin cepat. Jantungnya berdegup kencang. Entah dari mana datangnya keberanian. Raka akhirnya membuka pintu mobil dan keluar. Jalan menuju papan nama pabrik yang udah lapuk, hampir hancur dimakan waktu. Raka berjalan melewati kabut tipis yang menutup halaman pabrik. Lampu senter ponselnya dinyalakan, menerangin jalan setapak yang menuntun dia ke pintu pabrik. Rasa penasaran terus menghantuinya, bikin kakinya jalan lebih jauh, bikin dia penasaran sama kondisi bangunan yang udah hampir 2 dekade ditinggal itu. Pas sampai di depan pintu pabrik, Raka tertegun. Bangunan tua itu kelihatan lebih serem dari yang dia bayangin. Tembok kusamnya ditumbuhi lumut, ngeluarin bau lembab yang gak enak. Pintu kayu besar di depannya terbuka setengah, kayak ngajak Raka buat masuk. Tangannya gemetar, tapi kakinya tetap jalan masuk ke dalam. Setelah melewati pintu, kegelapan langsung menyerang. Cahaya ponselnya kayak nggak bisa menembus gelapnya ruangan. Di dalam, bayangan mesin-mesin pabrik yang udah berkarat membentuk sosok-sosok serem di bawah kilatan cahaya.
Suara tikus yang lari di sudut ruangan kedengeran bersahutan, bikin punggung Raka merinding. Tiba-tiba, angin kencang menerpa wajahnya, bawa bau busuk yang nyengat. Raka kaget dan mundur. Tubuhnya langsung didera rasa takut. Dia memutuskan buat balik ke mobil, tapi pas dia mau balik, pandangannya menempel ke sebuah bangunan kecil di samping pabrik. Bayangan bangunan itu kabur di balik kabut yang makin tebal. Tapi Raka tidak bisa menahan rasa penasaran buat mendekatinya. Dengan langkah berat dan hati-hati, Raka mendekati bangunan itu. Gerimis masih turun. Angin malam makin dingin. Pintu bangunan kecil itu terbuka setengah. Kaca jendelanya penuh debu dan retak di beberapa tempat. Pakai cahaya ponselnya, Raka sorotin ke dalam. Di dalam, ada beberapa meja kayu dan lemari usang berjajar. Kayaknya bekas kantor. Tapi suasana aneh mulai terasa. Kayak ada sesuatu yang mengintip dari kegelapan. Telinganya menangkap suara bisikan samar-samar. Pelan tapi jelas. Awalnya lembut, hampir tidak kedengeran. Tapi makin lama makin jelas dan mengganggu. Bisikan itu makin keras. Kayak ada seseorang yang mencoba bicara sesuatu tapi nggak bisa dimengerti. Raka terpaku di tempat. Tubuhnya terasa berat. Cuma bisa berdiri diam. Bisikan itu berubah jadi suara tangisan. Suara wanita-wanita yang menangis pilu kedengeran. Tangisan itu bergema dari dinding-dinding kosong, bersahutan di dalam kepalanya. Jantung Raka makin kencang berdetak. Dia ngerasa ada kekuatan gak kelihatan yang pelan-pelan merayap di sekitarnya, mendorong dia masuk ke dalam kantor tua itu. Tanpa sadar, kakinya mulai jalan masuk. Dia nggak bisa mengontrol tubuhnya lagi. Kayak ada yang megang kendali, bikin dia jalan menuju sebuah ruangan di ujung koridor. Pintu ruangan itu terbuka sedikit. Raka arahin cahaya ponselnya ke dalam. Ada meja besar dengan karpet berdebu di bawahnya, plus lemari-lemari buku yang penuh sama kertas-kertas tua. Kayaknya ruangan itu dulu ruang kerja ayahnya. Suara tangisan wanita kedengeran makin keras. Kayak ada tepat di belakang Raka. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tapi tubuhnya nggak bisa gerak. Suasana mistis yang menghantui ruangan itu makin kuat, menyerang setiap saraf di tubuhnya. Raka mendekati meja besar di sudut ruangan. Pas dia berdiri di atas karpet, tepat di belakang meja kerja ayahnya, kedengeran suara berderak. Raka menunduk. Karpet itu sedikit bergerak di bawah kakinya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tersembunyi. Dengan gemetar, Raka memindahkan kursi dan meja kecil di sudut ruangan. Dia buka karpet itu, dan ternyata ada pintu kayu tua di bawahnya. Pintu itu kelihatan rapuh, hampir hancur dimakan usia. Raka membuka pintu itu pelan-pelan. Bau apek langsung menyerang hidungnya. Ada lorong gelap di bawahnya. Tangga kayu yang curam mengarah ke bawah, kayak menuntunnya ke perut bumi. Suara tangisan dan jeritan makin jelas kedengeran di telinga Raka. Tubuhnya terasa kaku, kayak dikendalikan sama kekuatan lain. Dia mulai menuruni tangga, satu persatu, meskipun hatinya berteriak minta berhenti. Pemandangan mengerikan terlihat samar-samar dalam kegelapan. Ada ruangan bawah tanah yang gelap dan lembab, penuh dengan benda-benda aneh dan kain usang yang menggantung di dinding. Patung-patung berwajah setan berjajar di dinding. Mata mereka yang kosong kayak mengikuti setiap gerakan Raka. Di tengah ruangan, ada meja batu yang berdiri kokoh. Meja itu kayak altar, dingin dan keras, mengeluarkan aura yang menakutkan. Raka merasa perutnya mual. Apa ini altar pemujaan? Langkah kakinya berat waktu mendekati meja itu. Ketika tangannya hampir menyentuh permukaan meja, sesuatu menghantam dia dari depan. Raka terlempar, punggungnya menabrak dinding. Ponselnya jatuh. Dalam cahaya yang meredup, bayangan-bayangan putih bergerak cepat di sekelilingnya. Suara-suara itu berubah jadi teriakan kemarahan. Jeritan putus asa yang bergema di seluruh ruangan. Patung-patung berjatuhan. Benda-benda di ruangan mulai bergetar.
Seperti ruangan itu hidup dan marah oleh kehadirannya. Raka merangkak, berusaha mengambil ponselnya. Tapi kekuatan gaib itu terus menarik dia balik ke altar. Tubuhnya dilempar ke sana kemari. Pas dia jatuh di samping lemari besar, Raka coba memegang gagang lemari buat berdiri. Tanpa sengaja, pintu lemari itu terbuka. Dalam cahaya redup, Raka melihat sekilas isi lemari itu. Raka tercekat, gagang pintu lemari lepas, dan lemari itu tertutup lagi. Raka tidak percaya sama apa yang baru aja dia lihat. Dia merangkak lagi, berusaha mengambil ponselnya dan balik ke lemari itu. Dengan sekuat tenaga, Raka mencoba berdiri dan membuka lemari itu. Cahaya redup menyalakan isi lemari itu. Raka ternganga. Bulu kuduknya berdiri. Dia nggak percaya sama apa yang baru saja dia lihat. Tapi dia berusaha meyakinkan diri. Kerangka, tulang belulang, dan tengkorak manusia memenuhi lemari itu. Raka terhuyung mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya sesak. Dunia di sekitarnya kayak berputar. Sementara bayangan-bayangan di ruangan itu makin keras, menyatu dengan tangisan dan jeritan yang tidak tertahankan. Kekuatan tak terlihat itu narik dia balik ke altar. Kali ini, tubuhnya diangkat dan dihempaskan keras ke atas meja batu. Raka nggak bisa gerak. Tubuhnya kayak ditahan sama sesuatu yang nggak kelihatan. Menahan dia di tempat kayak korban persembahan. Rasa dingin mulai merayap dari ujung kakinya. Naik pelan-pelan, membekukan setiap inci tubuhnya. Raka mencoba berteriak, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan gaib yang mengelilinginya. Cuma kepalanya yang masih bisa gerak, dan dalam kilatan cahaya terakhir dari ponselnya, Raka melihat seberkas cahaya mendekat. Cahaya itu menembus kegelapan, disertai suara langkah kaki di lantai atas. Tiba-tiba, semuanya berhenti. Jeritan hilang. Kekuatan yang menahan dia pelan-pelan menghilang. Raka mendengar suara memanggil namanya. Suara yang telah dia kenal, Ayah Dilan. Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, dunianya pelan-pelan memudar. Raka nggak sadarkan diri, pingsan. Raka buka mata pelan-pelan. Dia terbaring di sebuah ruangan. Pandangannya berkeliling. Sebuah kamar. Matanya menempel ke sosok yang baru dia kenal pas pertama kali datang ke kota Sukajaya, Dilan. Dia duduk di sofa, sudut kamar. Raka bangun, tepatnya sadar dari tidur panjangnya. Menurut Dilan, dia udah tidur selama 18 jam. Mungkin karena kecapean dan terguncang sama kejadian yang baru aja dia alami. Raka mencoba mengingat apa yang terjadi, tapi ingatannya masih kayak bayangan yang susah ditangkap. Ada rasa sakit di dada dan kebingungan yang mengular dari pikirannya. Dilan melanjutkan ceritanya. Malam itu, setelah Raka pergi dari rumah, Ayah Dilan ngikutin dari belakang pakai sepeda tanpa disadarin Raka. Tapi ketika Raka masuk ke pabrik, Ayah Dilan cuma mengawasi dari jauh. Dia baru bergerak masuk ketika terdengar suara gaduh dan teriakan Raka dari dalam. Akhirnya semuanya terungkap. Kerangka-kerangka manusia yang ada di sana sudah dibawa ke rumah sakit Sukajaya buat diuji forensik. Polisi juga minta dihubungin kalau Raka udah sadar atau bangun. Begitu cerita Dilan. Tiba-tiba, Ayah dan Ibu Dilan masuk ke kamar. Dengar suara Dilan dari luar. Mereka nebak kalau Raka udah bangun dan ternyata benar. Dari cerita mereka, terungkap juga kalau udah lama warga lokal curiga sama Ayah Raka. Salah satu kecurigaannya adalah Ayah Raka itu salah satu pengikut dan pemuja setan. Tapi hal itu susah banget dibuktikan. Ayah Raka bergerak diam-diam dan penuh misteri. Beberapa polisi yang dulu nyelidiki kasus hilangnya warga nggak bisa nemuin petunjuk apapun. Ketika Ayah Raka pergi bawa Raka dan ibunya pindah, warga mengira mereka pergi karena pabrik susunya tutup dan bangkrut. Raka coba menggerakkan badan buat bangun, tapi sekujur tubuhnya terasa sakit dan susah digerakkan. Kedua orang tua Dilan menyarankan dia buat tetap berbaring sampai rasa sakitnya benar-benar hilang. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya.
Pikiran yang sejak kemarin berputar-putar di kepalanya ketika Dilan bercerita kalau mereka bertiga pergi meninggalkan kota ini, termasuk sama ibunya. Tapi kenapa Raka nggak bisa ingat kenangan apapun ketika masih dengan ibunya? Apakah sebelum ke Bandung, mereka pindah ke kota lain dulu? Di sana ibunya sakit parah dan meninggal kayak cerita ayahnya? Di rumah mereka di Bandung juga nggak ada foto-foto ibunya yang dipajang. Raka cuma punya satu foto ibunya yang dia simpan sejak kecil. Itu pun foto ibunya waktu masih muda banget. Tiba-tiba, ada ketukan pintu dari luar. Ibu Dilan buru-buru keluar kamar buat buka pintu depan. Tidak lama, dia balik lagi ke kamar dan minta ayah Dilan keluar karena ada yang mau ngobrol sama dia. Gak lama kemudian, ayah Dilan masuk lagi ke kamar, ditemenin sama 2 orang polisi. Wajahnya kelihatan tegang dan sedih. Meski dia berusaha kelihatan tegar, wajah tuanya nggak bisa nutupin perasaan tegang yang terlihat jelas. Dia melirik ke arah Raka sebentar. Setelah menahan napas, dia kasih tahu kalau polisi udah ngecek semua kerangka manusia yang ditemuin di ruang bawah tanah kantor ayah Raka. Dari 7 kerangka itu, salah satunya dipastikan adalah Marian, ibu Raka. Kalimat-kalimat itu menghantam Raka kayak gelombang badai. Dia merasa dunianya hancur berkeping-keping. Lebih parah dari luka fisik yang sekarang membelit tubuhnya. Ibunya dibunuh sama ayahnya sendiri. Orang yang selama ini dia percaya ternyata sosok yang jauh lebih gelap dari bayangan terburuknya. Ayahnya adalah bagian dari sekte sesat, pemuja setan, dan ibunya jadi korban dalam ritual mengerikan mereka. Raka merasa tubuhnya menggigil hebat, bukan karena dingin, tapi karena rasa takut dan benci yang mulai memenuhi setiap sudut hatinya. Seluruh hidupnya terasa kayak sandiwara kejam, kebohongan besar yang ditenun sama ayahnya. Gimana bisa? Gimana bisa seseorang yang seharusnya melindungi keluarganya malah jadi ancaman terbesar? Di kepalanya, wajah ibunya terus berputar, samar-samar, kayak sosok yang hampir terlupa. Dulu, kenangannya tentang ibu selalu diwarnai dengan kesedihan yang lembut. Rindu sama sosok yang udah pergi terlalu cepat. Tapi sekarang, wajah itu dipenuhi rasa sakit yang gak bisa diungkapkan. Pikiran itu menghantam dia dengan keras. Dia sudah hidup dalam kebohongan. Hidupnya yang dulu penuh kepercayaan dan harapan sekarang runtuh dalam sekejap. Raka berusaha menahan tangis yang mulai menguasai dirinya. Tapi percuma. Air matanya jatuh tanpa bisa dia cegah, mengalir pelan di pipinya, seperti membawa pergi semua rasa percaya diri dan ketenangan yang selama ini dia pegang. Dunia yang dulu dia anggap nyata sekarang terasa kayak mimpi buruk yang gak berakhir. Gimana bisa seseorang yang seharusnya mencintai bisa sekejam itu? Gimana bisa ibunya, wanita yang selalu dia rindukan, meninggal dengan cara yang tragis banget? Rasa sakit itu nggak tertahankan. Setiap napas terasa kayak beban yang makin berat, menghantam dadanya. Raka merasa begitu sendirian di dunia ini, tenggelam dalam lautan kesedihan dan kebencian. Ayahnya ternyata monster yang nggak pernah dia bayangin ada. Raka merasa kehampaan yang dalam menyerap ke dalam jiwanya. Dia lihat ke jendela, melihat tetesan hujan yang pelan-pelan jatuh di luar. Hujan turun dengan lembut, tapi di dalam hatinya, badai amarah dan kesedihan berputar-putar, nggak berhenti.